Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bambang Nur Fauzi selaku Ketua Yayasan Bhakti Jaya Indonesia. Yang saya hormati Ibu Umi Solihati selaku Wakil Kepala Sekolah CLC Bhakti Jaya Indonesia. Yang saya hormati Ibu Lia selaku tutor bahasa Indonesia, serta yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya Supriyati, siswi kelas KPC 12C semester 6. Izinkan saya menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu presentasi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sumber berita yang saya dapat dari situs bengkulu.kemdikbud.go.id. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari Ikrar Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Unsur sumpah yang ketiga dari pemuda merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia dari keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Dimuat dalam situs bengkulu.kemdikbud.go.id. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persaudaraan dan persatuan bangsa dan berubah menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persaudaraan dan Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam Sumpah Pemuda Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara.
Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat. Berita ini dimuat dalam situs bengkulu.kemdikbud.go.id. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.